Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya kita semuanya dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Sahabat dekat Tuhan, tema dari Renungan Firman Tuhan malam ini adalah mempertahankan perkawinan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu, supaya iman kami makin teguh dan kami makin kuat menghadapi setiap pergumulan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan terdapat di 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Melalui ayat firman Tuhan ini kita menemukan bahwa perkawinan adalah urusan yang penting bagi Tuhan, sehingga wajib untuk dipertahankan oleh suami dan istri. Caranya adalah dengan suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Suatu hal yang aneh jika telah menikah tapi tidak mengerti kewajibannya masing-masing di dalam rumah tangga. Aneh karena orang yang menikah adalah orang yang sudah dewasa, bukan? Apalagi di gereja. Sebelum menikah, wajib terlebih dahulu mengikuti konseling pranikah. Diajarkan tentang arti, tujuan, tugas, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Semua pengajaran itu bertujuan supaya perkawinan harus dipertahankan sampai mati. Karena perkawinan adalah urusan yang penting di mata Tuhan. Begitu banyak rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang hebat dimulai melalui keluarga. Dengan demikian, baik suami maupun istri harus memberi dukungan, bukan menjadi penghambat atau merusak pernikahan. Jadi harus berusaha untuk mempertahankan perkawinan itu. Sahabat dekat Tuhan, perlu juga untuk diingat bahwa iblis sangat serius untuk merusak perkawinan. Jadi jangan membuka celah bagi iblis. Caranya antara lain bangun kebersamaan antara suami dan istri. Kebersamaan bukan sekadar sedang bersama suami dan istri saja. Kenyataannya, ada yang siang malam dengan pasangannya, tidur di satu kamar yang sama, tetapi pikiran dan hati tidak sedang bersama pasangannya. Tinggal di satu rumah yang sama, tapi pikiran dan perasaan lagi dicurahkan kepada orang lain melalui chatting di sosial media dan lain-lain. Merasa lebih seru melakukan hal-hal yang seperti ini daripada berkomunikasi dengan pasangannya sendiri. Padahal itu berbahaya. Karena perbuatan-perbuatan seperti ini sama dengan membuka celah untuk digoda setan. Iblis membisikkan pemikiran yang merusak. Misalnya, merasa lebih enak dan menyenangkan, serta merasakan lebih banyak mendapat perhatian kalau curhat dengan orang lain daripada dengan pasangannya sendiri. Pikiran seperti ini adalah racun yang akan merusak perkawinan. Memang,
membangun kebersamaan bukanlah hal yang mudah. Dengan bertahun-tahun menjalani rumah tangga, kadangkala kesalahpahaman berubah menjadi kepahitan. Kesibukan berubah menjadi merasa dicuekin dan tidak dianggap. Rutinitas tanggung jawab dalam berumah tangga ternyata menjadi kejenuhan yang membosankan. Bahkan, sikap optimis impian berumah tangga menjadi sikap apatis, negatif, dan penuh dengan kekhawatiran. Disinilah kita harus menyadari bahwa kita perlu kekuatan Tuhan untuk mempertahankan perkawinan. Kita tidak bisa sendirian menjalani perkawinan. Setiap saat dan setiap waktu kita harus berseru minta kekuatan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, memohon campur tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong, menguatkan, memampukan Anda mempertahankan perkawinan Anda. Karena ada rencana besar Tuhan yang mau Tuhan wujudkan melalui perkawinan Anda. Ingatlah, Tuhan selalu menggunakan perkawinan untuk rencana-rencananya yang besar dan ajaib. Bukankah Yesus lahir dari sebuah rumah tangga, Yusuf dan Maria? Bukankah Tuhan melakukan mujizatnya yang pertama pada perkawinan di Kana dengan air menjadi anggur? Bukankah Tuhan memakai perkawinan Zakaria dan Elisabet, keluarga yang tidak sempurna, untuk mendapat keturunan, namun melahirkan Yohanes Pembaptis? Jadi, percayalah, ada rancangan Tuhan yang indah dan mulia untuk memberkati perkawinan Anda, memulihkan rumah tangga yang tidak sempurna menjadi berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, memohon ampun untuk setiap kekurangan di dalam perkawinan kami. Kami memohon belas kasih-Mu, agar Tuhan memulihkan, menguatkan, dan meneguhkan kembali iman kami, pernikahan kami, untuk mempertahankan perkawinan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya rencana Tuhan yang besar dan ajaib bagi perkawinan kami dapat terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah orang tua kami di dalam pernikahan yang mereka jalani. Tuhan berkatilah anak-anak kami yang sudah menikah di dalam rumah tangga mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan Bapa Surgawi, berkatilah kami juga malam ini. Di saat kami akan beristirahat tidur, kami beristirahat di dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat di dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.